Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari 11 IPS 4, nomor absen 5. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjudul Putri Nyale. Putri Nyale. Lek jaman lek tok pantai kuto Pulau Lombok, arak sopok kerajaan searen Tonjong Beru. Negeri Tonjong Beru ni pemerintah isi raja sak terkenal isi kepacuane Raja Nuaren Raja Tonjong Beru bekek seninen Dewi Sranting. Iye dua seke anak dine aren Putri Mandalika. Selain Inges, Putri terkenal ramah bekek sopan. Unin ngeraos lembut, ia weh putri jadi idaman rakyat. Selapuk dengan beka dua raja sak ari sak mele tulung rakyat sak susah. Berkata tulung si raja rakyat negeri Tonjong Beru urip makmur aman bekek sentosa. Keingesan Putri Mandalika sangat terkenal dengan ujung timur sampai ujung lat Lombok. Keingesan Putri terangasi pangeran-pangeran saklek Lombok marak lek kerajaan Johor. Lipur pane kuripan doho bekek kerajaan Beru. Selapuk pangeran berangen, selapukne telek kitak ingesna Putri, selapukne saling bersaing, saya tahu meraih kancai Putri Mandalika. Dengan ate sak lemah lembut, Putri Mandalika tolak ye. Dua pangeran gede kerenahnu. Ia adalah pangeran Datu Trune bekek pangeran Maliawang. Masing-masing lek kerajaan Johor bekek Lipur. Datu Tarune kirim Arya Bawal bekek Arya Tebuik lalo lamar. Dengan ancaman hancur kerajaan Beru anden lamarannya tertolak. Pangeran Maliawang mengirim Arya Bumbang ngedait Arya Tuna kadu ancaman sapadi. Putri Mandalika ndek peduli. Bekek Datu Terune lepas senggeger utusaning Allah. Sedang Maliawang tiup senggeger jaring sutra. Kekuatan kedua senggeger ni ndek ne mempan lek Putri. Muen dua pangeran penggitan barengan. Dek tau mangan, dek tau tindo. Jarin Putri kurus gerah. Selapuk dengan Tonjong Beru asik. Kembang Putri tolak. Lagu selain rasa cinta yang muni, ia kendah ngerasa tanggung jawab sak belek. Ya timbul bencana sean dan Putri pilek salak seke pangeranmu. Dalam semadi, sang putri mau wangsit ya undang selapuk pangeran dalam pertemuan tanggal 20 bulan 10 sak gaya subuhnu. Bebarengan konco rakyat masing-masing selapuk sak tendang tesuruk datang kumpul lek pantai kute. Sak de teduge-duge para pangeran datang. Bekek rakyat nok dating. Mata ini makruan teka rumpun si teres. Arah sak datang dua celo sendek mak tesuruk. Kanak-kanak sampai papuk-papuk datang sengak tendang si putri. Ia mele nyaksikan brembe sang putri yakni pilek. Tamue bedelok datang lek selapuk wilayah Lombok. Selapuk ngumpul dengan sabar nganti kedatangan putri. Marak unin janji sang putri datang dek mang ngebang pas demen langit beak. Lek timu sang putri sainges datang kadu ongosan emas. Prajurit kerajaan lampak lek kiri bekek kanan bekek murin tuan putri. Pengawalan sak ketat kau undangan nganti pecelo-celo ngangak kita keingesan putri. Tuan putri datang kadu gaun sak solah. Kadu bahan kain sutra sahalus. Drak marak kengok nek tuan putri lampak. Terus mentelelak bawan batu temurik segare. Lek to tuan putri nganjen terus kita selaput temu undangan. Tuan putri ngeraos singket lagu berisi umuman keputusan ye dengan suara sak nyorak. Wahai ama ina beke selapuk pangeran rakyat Tonjong Beru sak si putuna. Ciloni aku putuskan bahwa aku ni umak kamu selapuan. Aku ndek
tau pilih salah sekek pangeran. Sengak ni takdir sak kehendaki ade sak aku cari nyale. Saat bau tekaken bareng-bareng lek bulan bekek tanggal sak sunggul nyale lek segare. Bebarengan dait berakhir. Unin sak selapuk pangeran pade bingung, rakyat kenda pade bingung, bekek ketuan terus mikir Unin sak barukno. Dek teduga-duga putri tete dikenalangan atas batu nu terus timpo dicok segare sak langsung teh gulung si ombak segare tebarengan si angin deras kilat bekek petir menggelegar. Darak tande-tande tuan putri alak lekto demen sak pandai kebingungan sugul lah binatang kode-kode sak penok sak nane tersebut aren nyale. Binatang lumak ruan longe pikiran hop dengan yewah jelmaan tuan putri. Terus rame-rame selapuk berlomba-lomba bait binatang lu penok-penok. Ya paken ras jari rasa cinta kasih dari jari ke kanan bagi keperluan lain. Jadi maksudnya dari cerita ini adalah pada zaman dulu di pantai selatan Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan yang bernama Tonjang Meru, dan kerajaan tersebut diperintah oleh Raja Tonjang Meru dan istrinya atau permaisurinya bernama Dewi Seranting. Nah, raja ini memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan ini anggun, cantik, terkenal sopan santun, dan tutur bahasanya itu sangat lembut. Selain itu, hal ini ngebuat rakyatnya jadi sayang sama Putri Mandalika tersebut. Berkat bantuan dari sang raja, rakyat di negeri Tonjang Meru ini menjadi hidup makmur, aman, dan sentosa. Selain itu, kecantikan dan keanggunan Putri Mandalika ini sangat tersohor dari ujung timur sampai ujung barat dari Pulau Lombok. Kecantikan dan keanggunan putri ini terdengar sama pangeran-pangeran yang membagi habis bumi Sasak atau bumi Lombok, masing-masing dari kerajaan Johor, Nipur, Pane, Kuripan, Doho, dan kerajaan Beru. Para pangeran ini jatuh cinta dan mabuk kepayang melihat kecantikan dan keanggunan sang putri, dan mereka saling mengadu peruntungan siapa yang bisa mempersunting Mandalika. Tapi sama Putri Mandalikanya itu para pangeran ditolak secara halus. Ada dua pangeran yang tidak bisa menerima kenyataan itu, dan pangeran itu adalah Datu Teruna dan Pangeran Maliwang, masing-masing dari kerajaan Johor dan kerajaan Nipur. Datu Teruna mengutus Arya Bawal dan Arya Tebuk untuk melamarnya dengan ancaman hancur kerajaan Tonjang Meru bila lamaran tersebut itu ditolak. Dan Pangeran Maliwang mengirim Arya Bimbang dan Arya Taruna dengan hajat dan mengancam yang serupa. Jadi hal itu kayak membuat Putri Mandalika selalu keingat-ingat sama Putri Mandalika, dan akhirnya Putri Mandalika menyuruh kepada para pangeran tadi berkumpul di pantai pada tanggal 20 bulan 10. Beberapa hari sebelum Mandalika menyuruh para pangeran untuk pergi ke pantai, Mandalika pergi ke pantai duluan dan naik ke atas batu untuk bersemedi, meminta doa apa yang harus dia lakukan. Pada hari itu ternyata gak hanya pangeran aja yang datang, ternyata yang datang itu semua rakyat dari seluruh kerajaan, pangeran, dan orang tua dari Putri Mandalika sendiri yang mengantarkannya. Putri Mandalika menggunakan baju yang sangat bagus, menggunakan hiasan emas, dan menggunakan baju yang terbuat dari kain sutra. Setelah Putri Mandalika datang ke pantai, Putri Mandalika langsung naik ke batuan yang sudah dia gunakan untuk bersemedi, dan di sana dia mengumumkan keputusannya.
Isi keputusannya itu, "Wahai ayah anda dan ibunda, serta semua pangeran dan rakyat negeri Tonjang Beru yang aku cintai, hari ini aku telah menetapkan bahwa diriku untuk kamu semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran, karena ini takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyale yang dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan tanggal saat munculnya nyale di permukaan." Nah, di situ para pangeran dan rakyatnya itu kebingungan, dan pada saat Putri Mandalikanya mengucapkan kalimat terakhir, dia juga terjun ke lautan, dan itu lautannya itu dan Mandalikanya itu ditelan oleh gelombang yang disertai oleh angin kencang, kilat, dan petir. Dengan refleks, para pangeran dan rakyatnya langsung ke laut untuk mencari, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda. Nggak lama dari situ, tiba-tiba ada cacing laut berwarna-warni yang datang ke tepian pantai, dan dengan ramai-ramai berlomba-lomba, rakyat tersebut langsung mengambil binatang itu sebanyak-banyaknya untuk menikmati rasa cinta kasih dan santapan yang keluarnya. Jadi, setiap tanggal 20 bulan 10, para masyarakat akan pergi ke pantai selatan Pulau Lombok untuk mengambil nyale atau cacing laut. Mereka melakukan ini untuk menikmati rasa cinta kasih yang dimiliki oleh Putri Mandalika. Cacing laut atau nyale ini biasanya disimpan di sawah agar sawahnya subur, atau dimasak untuk dikonsumsi, dan sisanya untuk memenuhi kehidupan. Sejarah dari Provinsi NTB ini, Provinsi NTB ditetapkan pada tahun 1958, berawal ditetapkannya UU nomor 64 tahun 1958, tanggal 14 Agustus 1958. Provinsi NTB resmi berdiri menjadi bagian dari provinsi di Indonesia, dengan gubernur pertamanya yaitu A.R. Muhammad Ruslan Jakraningrat. Letak geografi Provinsi NTB ini, Provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat, terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dengan luas wilayah total sebesar 20.153,15 km persegi. Pulau Lombok memiliki dataran seluas 4.738,70 km persegi, dan Pulau Sumbawa memiliki luas dataran sebesar 15.414,37 km persegi. Selain dua pulau besar tersebut, provinsi ini memiliki pulau kecil lainnya. Secara astronomi, Provinsi NTB ini terletak di antara 15 derajat sampai 119 derajat bujur timur dan 8 sampai 9 derajat lintang selatan. Secara geografis, wilayah ini di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok atau Provinsi Bali, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape atau Provinsi Nusa Tenggara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.